cara yang tulus, ramah, dan kreatif. Setuju. Oh, pasti bisa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan atau sekedar berbagi tentang 3 hobi saya. Nah, siapa yang di sini mempunyai hobi? Angkat tangan dan bilang saya. Saya. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari hobi saya yang pertama, yaitu saya suka membaca buku. Dimana saya suka sekali membaca buku, terutama komik atau novel. Karena novel ini sendiri itu adalah sesuatu ketika kita membacanya halaman per halaman, di saat yang sama pula kita menggambarkan atau seolah-olah menggambarkan apa yang terjadi di buku tersebut di dalam imajinasi kita, mulai dari keadaannya, tempatnya, waktunya, bahkan dari tokohnya itu sendiri. Selanjutnya adalah hobi saya yang kedua, yaitu saya suka bermain basket. Nah, alasan saya suka bermain basket karena ada rasa kepuasan tersendiri saat saya berhasil memasukkan bola basket ke dalam ring dari jarak jauh atau jarak yang tertentu. Nah, sebenarnya saya baru bermain basket ini kurang lebih 6 bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu? 6 bulan. Nah, saya sendiri akhirnya saat ini memutuskan untuk mengikuti eskul basket di SMA saya. Nah, saat belakangan ini, beberapa minggu belakangan, saya suka sekali bermain basket. Maka dari itu, dalam seminggu saya bisa bermain 2 sampai 3 kali. Berapa kali? 2 sampai 3 kali. Nah, harapannya saya di masa depan itu bisa melatih lagi banyak-banyak teknik dalam bermain basket. Selain itu juga semakin mahir lagi dalam menggunakan teknik tersebut di dalam pertandingan. Oke, selanjutnya tadi saya sudah membahas berapa? 2. Oke, selanjutnya kita ke hobi saya yang terakhir, di mana saya suka memainkan alat musik. Di sini alat musik favoritnya apa nih? Nah, yang lain? Aduh, oke deh. Nah, betul nih. Alat musik ini juga salah satu yang penting, dan buat saya sendiri alat musik favorit saya itu adalah gitar. Nah, bayangkan betapa kerennya ketika kita bisa menyanyikan lagu favorit kita yang diiringi oleh lantunan alat musik yang kita mainkan sendiri, salah satunya seperti gitar. Nah, maka dari itu, dari pemaparan saya ini, saya sudah menjelaskan tentang 3 hobi saya. Dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya hobi ini tuh sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Namun faktanya 42% orang di dunia sama sekali tidak mengetahui hobinya apa sampai akhir hayatnya. Padahal hobi itu kan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senangi, dan ini itu juga bukan sekedar kita sukai lalu kita tinggalkan, tapi kita bisa asah hobi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat kelak kayak di masa depan nanti, sesuatu yang bisa menghasilkan hal lain gitu. Nah, untuk itu saya minta kepada prajurit saya untuk menundukkan kepala dan bilang kepada diri sendiri, terima kasih diriku. Aku bersyukur. Aku bersyukur Sudah mengetahui hobiku apa. Sejak saat ini. Boleh naikkan lagi kepalanya. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih. Hai semuanya, nama saya Ayu. Hai Ayu. Saya akan berbicara yang pintar, tulus, dan percaya diri. Setuju. Kamu pasti bisa. Hari ini saya akan menceritakan 3 momen tak terlupakan di kehidupan saya. Jadi hari ini saya akan menceritakan apa? 3 momen tak terlupakan. Betul. Jadi yang pertama adalah saat saya terpilih menjadi peserta lomba FLS UAN atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2023. Awalnya saat pengumuman dan saya dinyatakan lolos sebagai peserta lomba FLS UAN 2023, saya kaget. Kenapa? Karena biasanya peserta lomba FLS UAN yang terpilih adalah kelas 8, dan pada saat itu saya masih berada di kelas 7. Yang kedua adalah saat saya menangis di atas meja yang sedang berjalan.
selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir adalah saat saya pertama kalinya mendapatkan juara 1 di kompetisi tari tradisional. Siapa Anda dari sini yang ingin menjadi juara? Angkat tangan dan bilang saya. Saya. Dan saya juga yakin setiap dari Anda yang ada di sini pasti bisa menjadi juara asal harus bekerja keras. Karena saya juga yakin kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekian dari saya. Terima kasih. High five. Oke. Oke. Ini pada kesempatan kali ini aku pengen menyampaikan nih tentang mind map ya. Nah, mind map temanya pada kali ini tuh tentang my dream. So ada kurang lebih 8 poin yang pengen aku sampaikan. Nah, kita mulai dari poin pertama aja ya. Nah, jadi yang pertama adalah my dream job. Jadi apa tadi? My dream job. Nah, oke. Jadi my dream job itu yang pertama aku tuh pengen menjadi dokter. Alasannya sesimpel karena ada rasa bahagia saat kita bisa nyembuhin orang. Bahkan sebenarnya kita nggak nyembuhin, kita cuma ngebantu orang tersebut jadi sembuh, ngasih obat dan sebagainya. Itu rasanya bakal melegakan banget gitu. Nah, niatnya nanti pada saat saya bisa menjadi dokter, ada nih sesuatu yang pengen aku dalami, antara bisa menjadi dokter ortopedi tentang tulang atau enggak bakal jadi dokter bedah gitu. Oke, selanjutnya yang kedua dari pekerjaan ini aku pengen jadi saintis, peneliti. Nah, apa sih yang mau teliti? Pertama, mungkin ini terkenal berlebihan atau enggak. Jadi yang pertama aku pengen meneliti tentang mekanika kuantum, dimana itu bakal jadi lebih detail lagi. Dan yang kedua itu tentang relativitasnya Albert Einstein. Nah, yang ketiga ini sebenarnya pekerjaan yang aku pengennya itu waktu kecil gitu, tapi aku ikut aja ke sini. Jadi pekerjaan ketiga aku tuh aku pengen menjadi pilot. Nah, lanjut kita bahas yang kedua, yaitu my dream house. Jadi apa? Oke, jadi my dream house itu ini meliputi apa sih yang aku pengen ada di dalam rumahku. Yang pertama, aku pengen ada bathtub. Yang kedua, aku pengen ada kolam renang. Yang ketiga, aku pengen ada lapangan. Nah, lapangan ini ada 3. Yang pertama, lapangan basket. Yang kedua, ada lapangan badminton. Dan yang ketiga, ada lapangan volley. Terus di dalam rumahku itu aku pengen ada gym juga supaya aku bisa juga tetap sehat. Nah, selanjutnya adalah my dream high school. Jadi ini tentang impian SMA aku. Yang pertama, aku pengen masuk SMA 8. Yang kedua, aku pengen masuk SMA 68. Dan yang ketiga, aku pengen masuk SMA 70. Jadi aku pengen masuk dari salah satu dari ketiga ini. Cuman faktanya, aku sekarang udah SMA kelas 1. Dan ternyata sad fact ini, aku nggak terima dari ini satu pun bahkan. Aduh. Nah, lanjut aja ya, kita ke my dream major. Jadi apa aja sih jurusan yang aku pengen masukin? Jadi yang pertama adalah medical school, karena kan job aku pengen jadi dokter. Jadi aku pengen sekolah di kedokteran. Terus yang kedua itu kimia. Jurusan yang aku pilih kalau nggak terima di kedokteran. Dan yang ketiga itu aku ingin terjun di bidang IT jika emang nggak bisa di kedua ini. Jadi itu udah paling alternatif terakhir lah. Nah, selanjutnya ke my dream university. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang paling dekat di Indonesia. Jadi jelas Universitas Indonesia UI, lanjut Universitas Gajah Mada UGM, dan yang terakhir Universitas Erlangga UNER itu di Indonesia. Selanjutnya kalau yang di USA pasti yang terkenal yang paling bagus MIT, Harvard, sama Stanford. Nah, selanjutnya aku juga pengen S2-nya niatnya kalau bisa dapat scholarship dan pengen ke Australia, yaitu di University of Melbourne. Oke, lanjut lagi kita tentang my dream food. Oke, ini mungkin terkena kekanak-kanakan tapi semoga aja bisa terwujud. Oke, jadi aku pengen punya HP iPhone 15 atau enggak Samsung S23 Ultra. Oke, lanjut aja yang ketiga my dream car. Oke, jadi yang pertama ada Mercedes-Benz, yang kedua ada Mustang, yang ketiga ada BMW, yang keempat ada Ferrari, dan yang kelima ada Bugatti. Harapannya sih salah satunya semoga terwujud ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini my dream place. Jadi tempat-tempat yang pengen aku kunjungi di masa depan tuh kira-kira bisa di mana aja ya gitu.
Nah, yang pertama dari Indonesia dulu deh. Aku pengen ngunjungin Raja Ampat sama Bromo yang ada di Malang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke negara Prancis. Nah, jelas dong Prancis kan terkenal dengan Menara Eiffel. Jadi aku pengen berkunjung ke sana sama juga ke Museum Louvre. Nah, selanjutnya aku pengen ke negara lain di Eropa, yaitu Italia. Nah, di Italia ini aku pengen kunjungin Menara Pisa yang miringnya berapa derajat tuh. Kok miring bisa tetap berdiri gitu. Sama yang kedua aku pengen ke Colosseum. Nah, kurang lebih itu 8 poin dari mimpi aku di masa depan. Semoga semuanya bisa terwujud ya. Dan sekian dari saya dan terima kasih. Jadi impian saya ada 5. Jadi impian saya ada berapa? 5. Nah, jadi yang pertama impian saya pasti ingin menjadi sukses. Pasti orang di sini pasti mau jadi sukses kan? Nah, orang sukses biasanya dibilang kayak kaya, bahagia, dan pasti kalau kita sukses pengennya sehat kan? Nah, kalau kaya biasanya dilihat kayak itu mobilnya mewah, bisa nginep di hotel yang mewah, dan pasti kayak kelihatannya punya private jet. Oke, yang kedua selanjutnya adalah impian sekolah aku karena aku masih berada di SMP. Untuk selanjutnya aku ingin masuk di SMA 70 ataupun di SMA 8. Nah, kalau kita udah lulus dari SMA pasti kita mau masuk kuliah kan. Jadi impian aku di kuliah ingin mau masuk ke Universitas Indonesia atau UI, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan yang selanjutnya itu impian transportasi atau kendaraan yang saya inginkan adalah mobil dan pesawat atau private jet kan. Untuk mobil aku mungkin pengen Tesla ataupun Alphard. Kalau Alphard mungkin kelihatan jadi artis gitu ya. Kalau untuk yang terakhir impian trip aku kalau di Indonesia aku mungkin ingin ke Kalimantan, ingin lihat ibu kota baru di IKN ya. Kalau untuk yang di Bali mungkin bisa melihat pantai-pantai indah ataupun villa yang dekat di pantai-pantai itu. Untuk luar negeri aku ingin ke Australia, Malaysia ataupun Singapura. Sekian dari saya, terima kasih. Nama aku Ayu. Hai Ayu. Jadi hari ini saya akan menceritakan impian-impian saya di vision board yang telah saya buat. Jadi untuk masa sekarang atau yang saya tuju saat sekarang ini, saya ingin menjadi juara di kelas ataupun di kompetisi-kompetisi. Dan saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga karena saat saya menghabiskan waktu bersama keluarga itu membuat saya bahagia. Dan saya juga ingin ulang tahun saya selanjutnya dirayakan bersama teman-teman dan keluarga saya. Dan saya juga ingin menghabiskan waktu masak bersama keluarga saya. Dan saya juga tidak akan pernah menyerah untuk menjadi juara dalam bidang pendidikan. Dan untuk hobi saya selanjutnya saya ingin menjadi fotografi. Dan untuk 2 tahun sampai 5 tahun ke depannya saya ingin lulus SMP dan SMA tepat waktu. Dan saya juga ingin pergi ke Universal Studio di Singapura. Dan saya juga ingin menonton bersama teman-teman saya di sekolah. Dan saya juga ingin memiliki gadget yang canggih dan mobil. Dan saya juga ingin berkeliling dunia bersama keluarga saya. Dan saya juga ingin shopping bersama teman-teman saya. Dan saya ingin membeli perhiasan yang emas. Dan juga untuk masa kedepannya lagi, saya ingin memiliki pekerjaan sampingan itu seperti milik YouTube untuk membagikan ilmu-ilmu yang sudah saya punya. Dan mungkin untuk pekerjaan tapi saya ingin berbisnis. Dan saya juga ingin pergi ke negara yang bersaing seperti Jepang dan Korea. Dan saya juga ingin memiliki rumah yang lebih emas. Dan satu goals yang saya fokuskan saat ini yaitu adalah tadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Jadi langkah-langkahnya itu saya akan mencari informasi tentang universitas yang saya tuju. Dan yang selanjutnya saya ingin mencari jurusan apa yang saya inginkan dan mungkin akan cocok dengan saya. Dan selanjutnya saya ingin belajar lebih giat dalam pembelajaran yang berhubungan dengan jurusan yang bakal saya pilih di kuliah nanti. Dan saya ingin memperbanyak nilai di SMA nanti. Dan saya akan mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas. Dan saya akan memilih jalur untuk masuk ke universitas. Dan semoga saya diterima di Universitas Institut Teknologi Bandung. Saya yakin goal saya pasti bisa karena jika Meridiana bisa, saya pun juga pasti bisa.
Setuju. Kamu pasti bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Bus. Hai semuanya, nama saya Faik. Hai. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa aja sih goal-goal saya. Nah, saya rangkum itu semua dalam vision board saya. Nah, apa tadi? Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah goals saya pada masa kini. Nah, kita mulai aja. Saya ingin sepatu basket yang baru. Nah, selanjutnya saya pengen pergi ke Universal Studio di Singapura. Selanjutnya ada juga saya pengen memelihara seekor sugar glider sebagai hewan peliharaan. Terus saya juga pengen memiliki tas baru. Yang selanjutnya adalah di mana di sini saya menampilkan beberapa gambar di mana saya menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena pada saat SMA ini, pada saat saya masih bersekolah adalah waktu-waktu saya masih banyak waktu luang. Jadi itu adalah momen yang paling tepat untuk saya menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sini kita bisa lihat saya ingin camping bersama keluarga, menghabiskan waktu dengan menonton film bersama. Contohnya mungkin film yang baru keluar, Aquaman gitu. Nah, selanjutnya saya juga pengen berlibur di pantai bersama keluarga dan juga keluarga besar. Karena menurut saya keluarga adalah segalanya. Mama, Papa, I love you. Oke, lanjut kita ke goal saya 2-5 tahun kemudian. Yang pertama, jelas saya ingin lulus di SMA saya sebagai salah satu siswa dengan nilai terbaik. Selanjutnya, setelah saya lulus SMA, saat saya kuliah, saya ingin membentuk tubuh saya. Mungkin bisa jadi seperti ini. Kalau dia, nah selanjutnya jelas pada saat saya kuliah ini saya harus bekerja keras. Untuk itu saya nggak menyerah walaupun berada di titik terendah saya, dan saya mau untuk selalu bahagia gitu. Maka itu saya juga pengen mencoba hobi baru seperti fotografi gitu. Dan juga saya pengen setelah SMA itu diterima di universitas ternama. Kalau misalkan di luar negeri mungkin Harvard atau Oxford. Tapi kalau dalam negeri aku pengen diterima di Universitas Indonesia gitu. Dan aku pengen lulus dari universitas itu dengan nilai cum laude gitu. Oke, jadi itu untuk goals aku 2-5 tahun ke depan. Nah, lanjut goals aku di masa depan, pada saat aku sudah mendapatkan pekerjaan. Langsung aja kita dari pekerjaanku, aku pengen banget jadi dokter. Jadi aku akan kerja bertahun-tahun mungkin, tapi pasti aku akan punya uang sendiri, lalu aku akan beli HP ku sendiri, motorku sendiri, mobilku sendiri, dan akhirnya aku bisa punya rumahku sendiri gitu. Nah, setelah aku bisa ngumpulin ini semua, baru aku bisa mengajak keluarga aku untuk berlibur, jalan-jalan gitu. Contohnya kita dari dalam negeri dulu, misalkan diving di Raja Ampat. Terus selanjutnya aku pengen berkeliling dunia ke tempat yang ada musim dinginnya, terus ke menikmati indahnya pemandangan Eiffel Tower pada saat malam hari, dan juga menikmati suasana pantai di Hawaii. Nah, aku pengen nyampein satu quote gimana jika kamu bisa memimpikannya, kau pasti bisa melakukannya. Jadi apa? Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa melakukannya. Oke, selanjutnya kan dari sekian banyak hobi ini, aku pengen jelasin nih satu goals aku yang pengen aku fokuskan. Jadi yaitu jadi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas ini di tahun 2026. Semoga tercapai nih ya. Amin. Oke, lanjut aja. Jadi di sini tuh ada 7 tahapan yang aku ingin coba capai. Dari mulai pertama yaitu aku mendata dulu nih kuota dari penerimaan mahasiswa baru di FKU ini tuh ada berapa dari tahun ke tahun sampai akhirnya di tahun pada saat aku kuliah nanti di 2026. Selanjutnya aku juga perlu meneliti lagi nih nilai UTBK di tingkat apa sih, apakah 500, 700, supaya aku bisa keterima di jurusan ini gitu. Selanjutnya yang ketiga aku perlu untuk masuk ke SMA unggulan, SMA favorit harusnya, tapi aku enggak gitu. Oke, lanjut aja. Yang keempat, sebagai gantinya mungkin karena aku nggak dapat SMA favorit atau SMA yang aku inginkan, aku nih harus aktif dalam organisasi ya, karena itu juga penting sebagai pengalaman, dan juga aku juga akan aktif dalam ekstrakurikuler aku seperti ikut basket, volley, PMR gitu. Nah, selanjutnya aku juga pengen aktif dalam kelas karena tujuannya ini supaya nilai aku setiap semesternya itu bagus, naik, dan juga akan mempermudah aku saat
nanti kuliah gitu. Dan juga jelas mengikuti berbagai perlombaan juga salah satu langkahnya. Dan yang terakhir, pada saat kelas 12 nanti aku memilikinya untuk mengikuti bimbel sebagai persiapan aku untuk UTBK nanti. Dan aku yakin pada akhirnya aku bisa berhasil diterima sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke. Jadi dari sini kita bisa, saya berharap bahwa goal saya ini bisa tercapai karena Mrs. Meridiana saja bisa, saya pasti bisa. Setuju, kamu pasti bisa. Karena aku biasanya kalau maju nih ya, percaya diri aku tuh kurang dan selalu jadi gugup aja gitu. Ya, walaupun udah nyiapin apa yang mau dibicarain di depan, udah dibiasain, udah dihafalin, tapi tetap aja pas maju ke depan selalu gugup dan pasti lupa langsung apa kata-kata yang udah dihafalin. Nah, jadi di sini aku mau belajar gimana caranya biar aku maju ke depan bisa biar lebih percaya diri. Oke, sip. Thank. Saya bersyukur karena memiliki keluarga. Yeay. Saya bersyukur saya telah menyelesaikan asal hari ini. Yeay. Apa ya? Saya bersyukur hari ini pulang cepat. Yeay. Kita bisa tahu kalau misalnya walaupun di depan kita takut dan orang lain pun ya memang sama juga takut, tapi dengan talent aku yang kemarin mungkin aku bisa tidak terlalu kaku dan aku masih bisa mungkin lebih bilang luwes dalam bergerak di depan walaupun mungkin agak gugup, tapi itu bisa membuat kita jadi kekuatan kita di depan. Ya biar orang tahu kalau kita walaupun kita tidak dalam public Speaking. kita bisa menggunakan gerakan buat kita mengidentikan diri kita sendiri Sebagai penari, jadi ada identitas kita lah. identitas. Oke, sip. Thank you. Satisfied dengan apa talent kita, apakah kita bakal jadi lebih bahagia lagi atau lebih merasa senang lagi? Kalau menurutku iya. Contohnya aja kan aku nih, kalau aku beranggapan talent aku tuh MTK ya, atau kayak materi yang eksak gitu. Jadi yang berhubungan dengan angka itu aku suka gitu. Dan jadi ketika sesimpel ini deh, aku lagi ujian gitu. Dan ketika orang lain itu dalam mata pelajaran MTK contohnya tuh pasti banyak yang mumet nih, nggak ngerti nih, habis itu dan sebagainya, banyak yang ngeluh, terus mereka juga kayak jadinya nggak benci gitu, terus jadinya apa ya, nggak mau belajar MTK sama sekali ya. Jadi ketika saat hari ujian tuh jadi tersiksa banget karena harus belajar gitu. Sedangkan aku yang notabene-nya suka sama materi yang eksak itu ada angkanya, aku jadi aku lagi soalnya challenging nih, menantang, jadi aku mau kerjain lagi makin lagi. Jadi kan kalau setahu aku tuh ada tingkat soal, dimana tingkat soal itu pas dengan kemampuan itu malah jadi makin seru lagi dalam ngerjain soalnya. Nah itu yang menurut aku talent aku tuh bisa ngubah, oh yang menurut orang lain itu sebenarnya menyiksa dia gitu. Kalau menurut aku malah itu sesuatu yang satisfying gitu ketika aku masih menyelesaikan soal itu. Oke, yes, luar biasa. Thank you, tepuk tangan untuk baik. Yeay. Semuanya, nama aku Ayu. Hai Ayu. Oke, hari ini saya telah menemukan Greatest talent. greatest Talent. talent. Dan hari ini saya telah menyimpulkan dengan cara saya memilih 10 hal yang saya bisa dan saya sukai. Yaitu saya bisa menari, Jaden, berdiri sayang. main komputer, Makasih, baik. atau teknologi, saya bisa bermain basket, saya bisa berlogika, saya bisa mengeluarkan ide-ide untuk melakukan sesuatu, dan saya bisa olahraga yaitu berlari, dan saya bisa main badminton, dan saya bisa bermain bola atau futsal, dan saya juga bisa melakukan public speaking. Lalu saya telah menyimpulkan 5, yaitu saya
Terima kasih. Semuanya, perkenalkan aku Alisa. Nama saya nggak apa-apa, oke. 1, 2, 3. Hai semuanya, nama aku Faik. Hai Faik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan tentang the greatest talent that I have right now. So, Oh, pakai bahasa Inggris. yang pertama, Baik. aku bisa matematika. Ya. Yang selanjutnya aku bisa bermain basket. Yang ketiga aku bisa coding. Jaden nggak? Yang keempat aku bisa menggunakan Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya. Selanjutnya aku bisa science. Yang keenam aku bisa public speaking. Yang ketujuh aku bisa bermain badminton. Yang kedelapan aku bisa berenang. Yang ke-9 aku bisa berbahasa Inggris. Dan yang ke-10 aku juga bisa belajar kimia. Lanjut ke 5 besar aku bisa MTK dan kemudian public speaking, science, berbahasa Inggris dan juga menggunakan Microsoft. Dan setelah itu aku kerucutkan lagi menjadi 3. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah science, dan yang ketiga adalah public speaking. Kemudian kita kerucutkan lagi menjadi lebih kecil, yaitu 2. Yang pertama MTK dan yang kedua science. Dan pada akhirnya yang merupakan the greatest talent that I have is mathematics. And then the reason, oke, jadi alasannya kenapa matematika? Lihatnya ke depan sayang, lihatnya ke sini. Oke, alasannya kenapa matematika karena aku dari dulu itu emang suka banget matematika, yang dimana selain karena suka juga, aku juga lebih mudah dalam memahami materi yang berupa angka-angka gitu. Jadi pada dasarnya karena saya mempermudah saya dalam memahami, itu yang membuat aku juga jadi lebih suka terhadap pelajaran ini. Oke, sekian. Dari saya, terima kasih. Terima kasih.